Tanda-tanda bentrokan mulai terasa saat beberapa warga mulai terpancing emosi karena keberadaan Satpol PP dan polisi. Karena warga mulai beringas, polisi pun akhirnya menyemprotkan air dari mobil water cannon untuk membubarkan massa. Tetapi ini tidak berhasil, karena massa yang menolak pembongkaran makam Mbah Priok membalas dengan lemparan batu. Tidak cukup water cannon, polisi pun menembakkan gas air mata. Beberapa orang yang dianggap provokator ditangkap. Massa yang sudah tercerai-berai meninggalkan beberapa kendaraan mereka. Karena panik, seorang warga bersembunyi di got kotor dan tertangkap polisi. Beberapa warga menyelamatkan diri ke dalam makam dan rumah seorang Habib. Tetapi sejumlah warga tidak beruntung. Tidak mengenal usia, seorang anak menjadi bulan-bulanan pukulan aparat keamanan. Aksi anarkis dilakukan kedua belah pihak. Dari aparat keamanan pun korban berjatuhan. Puluhan orang luka-luka dan jumlah korban tewas masih simpang siur. Tetapi seorang saksi mata menuturkan melihat seorang warga yang diduga tewas. Yang ngerti agama saja seperti itu. Terus bagaimana yang tidak mengerti agama? Alasan apa? Apakah uri-uri budaya? Tidak semestinya, kawan. Bukan tempatnya. Kalau mau ziarah, maka bahasan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ya di Semper itu, di TPU Budi Dharma Semper. Makamnya sudah dipindah ke situ kok. Bekas makamnya kok masih dikultuskan, dikeramatkan, dibangun megah terus. Rubah Al-Haddad dikholi setiap tahun, setiap hari tanpa henti ada kegiatan rutin di situ, dibangun kembali apik antik, semua agar kelihatan menarik dan kelihatan mistik. Naudzubillah min dzalik. Mohon jangan diteruskan. Mohon Pemprov Jakarta untuk menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa kembali dengan para sahabatku semuanya. Shalawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sahabatku semuanya, baru saja kita simak video tentang kejadian masa lalu di makam Mbah Priok, yang mana masa mempertahankan penggusuran makam karena makam tersebut dianggap adalah makam keramat. Itu makam seorang habaib, ya, yaitu Habib Hasan. Jadi yang diherankan yaitu kenapa banyak sekali orang-orang berbondong-bondong berziarah di bekas makam, ya, yang sekarang ini diyakini oleh beberapa kiai, ulama dan juga umat Islam khususnya kaum Nahdiyin yang suka dengan ziarah, itu berziarah di makam Mbah Priok, yang mana itu adalah petilasan atau bekas makam, ya sahabatku semua, bekas makam yang makamnya sudah dipindah di pemakaman umum atau TPU Bina Dharma Semper Jakarta Utara, dan bahkan sekarang malah dibangun megah sebagai kubah. Nah, tuh. Di situ dibangun kubah Al-Haddad di situ. Jadi makam keramat di situ, jadi dikeramatkan. Jadi banyak orang berpikir itu adalah istana kubah Al-Haddad, yang mana itu merupakan istana dari Mbah Priok itu sendiri. Jadi Habib Hasan Al-Haddad ini dimuliakan dengan makamnya yang dibangun sedemikian rupa. Namun yang disayangkan adalah makam ini adalah makam bekas, katakanlah palsu, bukan real. Jadi banyak sekali penipuan yang dikatakan oleh salah seorang tadi yang menyampaikan di videonya bahwa makam Mbah Priok itu sudah dipindahkan. Tapi kenapa mereka masih berziarah di makam tersebut? Dan sampai-sampai memohon kepada Pemprov DKI untuk menutup. Nah, menurut pendapat saya bagaimana? Dan menurut pendapat saya ini hal yang katakanlah ya bisa wajar dan bisa menjadikan sesuatu yang berlebihan.
Kalau dikatakan ini mengangkat budaya itu biasa saja. Namun ini adalah hal yang memang menjadikan permasalahan di kalangan umum, begitu sahabatku. Karena apa? Mempublikasikan sesuatu hal yang katakanlah bukan nyata, katakanlah ini makam yang istilahnya bukan makam asli ya. Jadi ini bekas makam. Ini sama saja menipu massa. Oleh karena itu, marilah kita berpikir yang cerdas. Karena berziarah itu sama dengan kita bersilaturahim, ya. Berziarah itu berkunjung. Nah, ya, berkunjung dengan orang yang sudah meninggal. Ya, katakanlah seorang waliullah atau seorang habaib yang dimuliakan Allah, itu namanya ziarah. Jadi ziarah itu sebenarnya tidak harus di makamnya langsung, bisa kita di tempat masjid, kemudian kita mendoakan, ya, mendoakan arah tersebut, semoga bisa diterima Allah SWT doanya. Andai kata nggak sampai, kembali lagi ke kita, ya, itu seperti itu sahabatku. Jadi dulu Rasulullah pernah bersabda, dulu aku melarangmu untuk berziarah, namun sekarang berziarahlah kamu, supaya kamu ingat akan kematian. Ini salah satu hadis yang disampaikan Rasulullah kepada umat-umatnya supaya paham dan mengerti tentang makna ziarah. Namun kita berziarah itu sendiri tidak boleh berlebihan, sahabatku. Ya, tidak harus berlebihan. Andai kata makam Mbah Birok ini mungkin benar yang disampaikan oleh orang tadi, ya, yang menyampaikan bahwa makam itu adalah bekas makam, bukan makam aslinya Mbah Priok, ya. Dan dari beberapa versi makam Mbah Priok itu ada cerita-ceritanya yang memang sangat legendaris sekali, punya ilmu karomah, yang mana dia membawa priok waktu itu. Ada versi-versi yang berbeda lah, ya, itu sebagai istilahnya berita sejarah tentang Mbah Priok. Saran dari saya, kita tuh bisa berpikir yang cerdas, yang mana tentang berziarah itu penting. Namun yang lebih penting adalah Anda itu berziarah pada kedua orang tua, karena doanya akan makbul banget. Karena banyak pemikiran-pemikiran orang berziarah ke makam-makam para wali, aulia, itu doanya akan dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi sebenarnya ya ada doa yang paling makbul, ya, yaitu doa dari kedua orang tua kita, yaitu birrul walidain. Jadi bersyukurlah bagi orang yang berdoa mohon restu dari orang tuanya. Karena ada satu yang kita pahami dalam hadisnya, yaitu doa yang paling ampuh itu adalah doa orang tua. Ridho yang paling luar biasa dan akan dikabulkan adalah ridho kedua orang tua. Ridhollah wa ridho walidaini. Jadi ridhonya Allah itu sama dengan ridhonya kedua orang tua kita. Itu ya sahabatku. Jadi kita harus bisa paham dan ngerti apa yang kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk sahabatku semuanya. Saya, Gus Sofyan, Gus Intip, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sekali lagi ya, untuk konflik permasalahan makam Mbah Birok ini jangan diperpanjang, karena semua itu kembali kepada kita. Kalau memang itu pemalsuan fakta, kembalikan kepada kebenaran. Andai kata memang benar, ya dipertahankan. Jadi itu yang biasa sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.